Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faiza Nur Hafsah, biasa dipanggil Iza, berasal dari Offering E, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ciri-ciri hukum yang pertama yaitu hukum bersifat mengatur dan memaksa. Hukum mengatur perilaku masyarakat dan memaksa setiap orang untuk mematuhi hukum tersebut. Jika melanggar, pasti ada konsekuensinya bagi sang pelanggar. Contohnya yaitu pada pasal 338 KUHP yang menekankan larangan untuk membunuh, yang mana semua orang dilarang melakukan hal itu. Jika ada yang melakukan, maka akan dikenakan sanksi. Ciri-ciri selanjutnya yaitu hukum memiliki sanksi yang tegas. Pelanggaran hukum dapat dikenai berupa sanksi yang nyata seperti denda, kurungan, atau penjara. Contohnya adalah pengemudi SIM yang tertilang di jalan karena melanggar aturan mengendara, maka akan dikenakan sanksi, bisa berupa denda maupun kurungan. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu hukum dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang. Contohnya, hukum dibuat oleh DPR dan pemerintah, serta peraturan daerah dibuat oleh DPRD atau kepala daerah. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu hukum berlaku pada setiap warga negara tanpa melihat status sosial. Contohnya, setiap warga negara harus menaati peraturan lalu lintas yang dibuat oleh negara. Jika ada yang tidak menaati, maka itu tadi akan dikenakan sanksi atau denda. Selanjutnya yaitu hukum bersifat sistematis, yang artinya hukum itu berjenjang, berurutan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, PP, Perpres, serta Perda. Kemudian ciri-ciri selanjutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Contohnya seperti hukum lalu lintas yang diciptakan dengan tujuan agar lalu lintas tersebut bisa berjalan dengan tertib. Ciri-ciri selanjutnya, hukum itu bersifat permanen namun dapat diubah, seperti peraturan lalu lintas tentang penggunaan standar helm SNI. Karena seiring berkembangnya teknologi, helm semakin berkembang dan demi keselamatan pengendara itu sendiri. Hukum itu sangat penting dan benar-benar dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena apa? Karena hukum itu berfungsi sebagai aturan dasar yang mengatur sebagaimana setiap orang seharusnya bertindak dengan benar. Kalau tidak ada hukum, maka setiap orang bisa bertindak sesuka hati, dan itu tentu akan menimbulkan sebuah kekacauan, pertengkaran, bahkan rasa tidak aman di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya hukum, masyarakat memiliki pedoman yang jelas tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga akan tercipta ketertiban dan keamanan di sebuah masyarakat. Sumber hukum formil itu adalah tempat atau bentuk resmi di mana suatu hukum itu ditetapkan dan diberlakukan. Jadi, yang dilihat bukan isi hukumnya berasal dari mana, akan tetapi bagaimana hukum itu ditetapkan secara sah. Kemudian yang termasuk dalam sumber hukum formil antara lain yang pertama yaitu undang-undang. Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Contohnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, serta semua peraturan yang bersifat tertulis dan wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Yang kedua adalah kebiasaan. Suatu kebiasaan dapat menjadi hukum apabila dilakukan
berulang-ulang kali dalam waktu yang cukup lama, yang kemudian menimbulkan keyakinan bahwa kebiasaan tersebut itu wajib ditaati. Contohnya adalah gotong royong, yang mana semua orang itu melakukan secara terus-menerus dan hingga sekarang itu seperti sebuah hal yang wajib dilakukan oleh kehidupan yang bermasyarakat. Yang ketiga yaitu jurisprudensi, yaitu putusan hakim yang terdahulu kemudian dijadikan pedoman oleh hakim lain dalam menangani perkara sejenis karena putusan tersebut dianggap adil dan tepat. Kemudian selanjutnya yaitu traktat internasional, yaitu perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih. Traktat ini menjadi sumber hukum formil setelah diratifikasi dan berlaku mengikat bagi negara-negara yang menyetujuinya. Yang terakhir adalah doktrin, yaitu pendapat atau ajaran para ahli hukum yang diakui kewibawaannya oleh umum. Nah, doktrin ini sering digunakan oleh hakim untuk membentuk undang-undang sebagai bahan pertimbangan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum, terutama ketika aturan tersebut belum jelas. Jadi sumber hukum formil itu menunjukkan bagaimana hukum itu ditetapkan secara resmi sehingga dapat berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan faktor-faktor atau bahan yang menjadi dasar diambilnya isi suatu hukum. Jadi yang dimaksud di sini bukan bentuk hukumnya, melainkan dari mana hukum itu berasal. Jadi seperti sumbernya begitu. Sumber hukum material ini dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti nilai sosial, moral, ekonomi, budaya, serta keagamaan. Dengan demikian, sumber hukum material ini menunjukkan bahwa hukum itu tidak dibuat secara sembarangan, melainkan lahir dari kebutuhan, nilai, dan kondisi masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor inilah yang kemudian membentuk dan menentukan isi dari suatu peraturan hukum. Menurut hasil Seminar Hukum Nasional keempat, hukum dan pembangunan nasional harus berlandaskan kepada beberapa asas penting. Yang pertama adalah asas manfaat. Asas manfaat itu yaitu setiap kegiatan pembangunan harus benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, kesejahteraan rakyat, dan pengembangan pribadi warga negara. Jadi hukum itu tidak boleh merugikan masyarakat. Yang kedua, ada asas usaha bersama dan kekeluargaan yang menegaskan bahwa pencapaian tujuan bangsa harus dilakukan secara bersama-sama melalui semangat gotong royong dan kekeluargaan, bukan secara individu atau mementingkan diri sendiri maupun kelompok tertentu saja. Yang ketiga adalah asas demokrasi, yaitu demokrasi yang berdasarkan atau berlandaskan Pancasila. Demokrasi ini ditetapkan dalam bidang politik, sosial, serta ekonomi, dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan sebuah persoalan atau masalah nasional. Yang keempat adalah asas adil dan merata, yang berarti hasil pembangunan baik material maupun spiritual harus dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat. Yang kelima adalah asas peri kehidupan dalam keseimbangan, yaitu adanya keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat,
materi dan spiritual, individu dan masyarakat, serta kepentingan nasional dan internasional. Yang keenam adalah asas kesadaran hukum, yang mana hukum itu menuntut setiap warga negara untuk sadar dan taat atas hukum, serta mewajibkan negara untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum. Terakhir adalah asas kepercayaan pada diri sendiri, yaitu bahwa pembangunan nasional harus didasarkan pada keyakinan akan kemampuan dan kekuatan bangsa sendiri, sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, dalam Simposium Pembaharuan Hukum tahun 1981 dirumuskan beberapa asas-asas hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara. Asas hukum yang pertama adalah asas kesatuan, yang menegaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Yang kedua adalah asas negara hukum, yang mana bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan semata. Selanjutnya adalah asas persamaan, yaitu setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Kemudian yang keempat adalah asas keadilan, yang menuntut agar hukum itu ditegaskan secara adil dan sesuai dengan hak-hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima adalah asas kerakyatan, yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan penyelenggaraan negara harus mengutamakan kepentingan rakyat. Kemudian yang keenam adalah asas kemanusiaan, yaitu perlakuan terhadap setiap manusia harus sesuai dengan harkat dan martabatnya, menghormati hak asasi manusia dan tidak bersikap sewenang-wenang. Yang ketujuh adalah asas kekeluargaan, yang mengedepankan musyawarah dan gotong royong, serta nilai kebersamaan dalam penyelesaian sebuah masalah hukum. Selanjutnya yaitu asas keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian yang kesembilan ada asas kebebasan yang bertanggung jawab, yang berarti orang bebas berpendapat dan bertindak. Tetapi kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Dan yang terakhir yaitu asas kepentingan nasional, yang artinya setiap kebijakan dan penerapan hukum harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara demi tercapainya tujuan nasional negara. Indonesia itu disebut sebagai negara hukum karena penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum, bukan didasarkan pada kekuasaan semata. Nah, hal ini ditegaskan secara jelas dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang artinya semua tindakan pemerintah, aparat negara, dan warga negara harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku. Tidak ada pihak yang kebal hukum, dan hukum itu digunakan sebagai alat untuk menjamin keadilan, ketertiban, serta perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu tipe-tipe negara hukum. Nah, dalam perkembangan sejarah dan praktik negara hukum itu ditemukan beberapa tipe negara hukum. Antara lain yang pertama yaitu negara hukum Anglo-Saxon atau rule of law, yaitu sistem hukum
Ini merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Kemudian sistem hukum Anglo-Saxon itu lebih cenderung mengutamakan hukum kebiasaan. Yang kedua yaitu negara hukum Eropa kontinental atau Rechtsstaat, yaitu sistem hukum civil law yang mempunyai 3 karakteristik, yaitu adanya kodifikasi. Hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang itu menjadi sumber hukum yang terutama. Selanjutnya yaitu negara hukum sosialis. Di sini di negara-negara komunis juga dikenal konsep yang hampir mirip dengan negara hukum, yaitu socialist legality, yang merupakan negara hukum yang bertujuan untuk mencapai sosialisme, di mana hak-hak perseorangan dapat dilakukan kepada prinsip-prinsip sosialisme. Selanjutnya yaitu sistem hukum nomokrasi Islam. Nomokrasi Islam yaitu istilah yang dipakai untuk menyebut negara hukum dalam perspektif atau pandangan Islam. Indonesia itu menganut dan untuk Indonesia sendiri itu menganut konsep negara hukum Pancasila, yang mana negara hukum tidak hanya menegakkan aspek kepastian dan keadilan hukum, akan tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Proklamasi 17 Agustus 1945 disebut sebagai titik tolak berlakunya sistem hukum nasional, karena sejak itulah Indonesia itu resmi berdiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan adanya proklamasi, kekuasaan dan legitimasi hukum kolonial Belanda itu otomatis berhenti atau berakhir, karena kekuasaan tertinggi itu berpindah dari tangan penjajah kepada bangsa Indonesia sendiri. Nah, hal ini berarti Indonesia itu memiliki hak penuh atas mengatur kehidupan negara dan masyarakatnya, termasuk dalam bidang hukum. Sejak proklamasi, bangsa Indonesia itu mulai membangun sistem hukum nasional yang berlandaskan pada Pancasila dan kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara. Meskipun dalam praktiknya masih terdapat beberapa peraturan peninggalan kolonial yang tetap diperlakukan, hal tersebut hanya bersifat sementara, yang dengan tujuan untuk mencegah kekosongan hukum. Oleh karena itu, proklamasi ini itu menjadi tonggak berakhirnya sistem hukum kolonial dan awal berlakunya sistem hukum nasional Indonesia sendiri. Kedudukan hukum adat dan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia itu diakui dan dihormati sebagai bagian dari sumber pembentukan hukum nasional. Hukum adat diakui keberadaannya sepanjang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat serta tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengakuan ini tuh tercermin dalam Undang-Undang Dasar yang menegaskan bahwa negara itu mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Karena itu, hukum adat itu tetap berlaku dan digunakan terutama dalam kehidupan bermasyarakat adat itu sendiri. Sementara itu, hukum Islam itu memiliki kedudukan sebagai sumber hukum yang berlaku khusus bagi pemeluk agama Islam. Nah, penerapan hukum Islam ini dilakukan melalui peraturan perundang-undangan nasional seperti dalam bidang perkawinan, hak waris, wakaf, dan peradilan agama. Dengan demikian,
baik hukum adat maupun hukum Islam itu tidak terpisah dari sistem hukum nasional, melainkan menjadi bagian yang saling melengkapi. Kedudukannya itu berperan memperkaya hukum nasional di Indonesia selama pelaksanaannya tetap sejalan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip persatuan dan keadilan Indonesia. Alasan masih berlakunya hukum kolonial yaitu disebabkan karena negara Indonesia ini dijajah dalam waktu yang sangat lama, yaitu sampai ratusan tahun oleh kolonial Belanda. Nah, selama masa penjajahan tersebut, Belanda itu telah memberikan atau membentuk sistem hukum yang lengkap dan tertanam kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peradilan. Ketika Indonesia merdeka, tidak mungkin seluruh sistem hukum itu langsung dihapus dan diganti sekaligus. Oleh karena itu, sebagian besar hukum kolonial tetap digunakan sementara, lalu secara bertahap baru disesuaikan dan digantikan dengan hukum nasional. Sampai sekarang pun masih ada sebagian hukum peninggalan kolonial yang masih digunakan karena belum semua bidang hukum nasional itu memiliki aturan baru yang lengkap untuk menggantikannya. Nah, beberapa aturan kolonial tersebut masih dipakai karena dinilai masih relevan atau masih sesuai, masih dibutuhkan dan tidak bertentangan dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar. Dalam pembentukan dan pelaksanaan undang-undang, itu terdapat beberapa lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Saya akan menjelaskan. Yang pertama itu DPR. DPR itu memiliki tugas utama dalam membentuk undang-undang bersama Presiden. DPR juga berwenang untuk membahas, mengubah, dan menyetujui rancangan undang-undang serta memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah. Yang kedua, yaitu DPD, Dewan Perwakilan Daerah, itu memiliki wewenang yang terbatas dalam bidang undang-undang. DPD ini dapat mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Namun keputusan akhir itu tetap kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Kemudian Presiden itu berwenang untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR dan bersama DPR menetapkan undang-undang. Presiden ini juga memiliki kewenangan untuk mengesahkan undang-undang agar dapat berlaku secara resmi. Selanjutnya yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK. MK ini memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jika suatu undang-undang atau pasalnya bertentangan dengan UUD 45, MK ini berhak menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai hukum yang mengikat. Sementara itu yang terakhir terdapat MA atau Mahkamah Agung. MA ini tidak membentuk undang-undang, akan tetapi MA ini berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Nah, selain itu, MA juga berwenang memastikan penerapan undang-undang melalui putusan-putusan pengadilan. Hakim, jaksa, polisi, pembela, dan guru PPKN itu memiliki tugas yang berbeda. Akan tetapi semuanya itu berperan penting dalam penegakan hukum dan pendidikan hukum. Yang pertama, hakim itu bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara di pengadilan secara adil dan tidak memihak berdasarkan
hukum, dan hati nurani. Jaksa berperan sebagai penuntut umum, yaitu mewakili negara untuk menuntut terdakwa di pengadilan, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya yaitu polisi, bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Polisi ini menjadi pihak pertama yang menangani suatu peristiwa hukum di masyarakat. Pembela atau penasihat hukum itu bertugas untuk mendampingi dan membela hak-hak tersangka atau terdakwa agar proses hukum itu berjalan secara adil dan tidak melanggar hak asasi manusia. Sementara itu, guru PPKN itu memiliki peran yang berbeda dari aparat penegak hukum. Guru PPKN ini bertugas untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan serta kepada peserta didik dan menanamkan nilai-nilai Pancasila, kesadaran hukum, sikap demokratis, serta membentuk warga negara yang taat hukum dan bertanggung jawab. Jadi, aparat penegak hukum menegakkan hukum secara langsung, sedangkan guru PPKN itu membentuk kesadaran hukum sejak dini melalui pendidikan di sekolah. Kemudian proses pembentukan undang-undang di Indonesia dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan, yaitu menyusun program legislasi nasional atau prolegnas yang berisi daftar rancangan undang-undang yang akan dibahas dalam jangka waktu tertentu. Kemudian tahap kedua yaitu mengajukan rancangan undang-undang. Nah, rancangan undang-undang ini dapat diajukan oleh DPR, Presiden, atau DPD untuk bidang-bidang tertentu sesuai dengan kewenangannya. Tahap ketiga adalah pembahasan, yaitu pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR bersama Presiden yang dilakukan melalui rapat-rapat dan pembahasan mendalam untuk mencapai kesepakatan bersama. Tahap selanjutnya yaitu pengesahan atau persetujuan bersama, yaitu DPR dan Presiden menyetujui rancangan undang-undang tersebut untuk ditetapkan menjadi undang-undang negara. Tahap selanjutnya yaitu pengundangan. Pengundangan itu penempatan undang-undang yang telah disahkan ke dalam lembaran negara atau LN agar dapat diketahui dan berlaku mengikat bagi seluruh masyarakat Indonesia. RPJPN 2025-2026 merupakan rencana pembangunan nasional jangka panjang selama 20 tahun dengan visi Indonesia Emas 2045. Nah, dokumen ini tuh menjadi arah utama pembangunan negara, termasuk pembangunan di bidang hukum. Arah pembangunan hukum nasional ini tuh berfokus kepada beberapa hal. Yang pertama yaitu transformasi kelembagaan hukum melalui pembentukan badan tunggal dan perumus regulasi agar peraturan tersebut itu lebih tertata. Kemudian ada penguatan penegakan hukum dengan dukungan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta pembangunan sistem pemulihan aset hasil tindak pidana, khususnya pada korupsi. Nah, selain itu, pembangunan hukum juga diarahkan pada perluasan akses keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Kemudian untuk RPJMN 2025-2029 adalah perencanaan pembangunan nasional untuk jangka waktu dalam 5 tahun. Dalam RPJMN ini itu berada pada prioritas nasional nomor 7 yang menitik beratkan pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,
judi, dan penyelundupan. Nah, arah kebijakan ini itu meliputi bidang politik dan tata kelola pemilu. Kemudian ada reformasi hukum, penguatan kelembagaan dan penegakan hukum, transformasi sistem penuntutan, penetapan meritokrasi ASN, serta pengembangan pemerintahan digital. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, pemerintah itu butuh menempuh beberapa strategi utama, antara lain yaitu merevisi undang-undang pemilu agar sistem politik itu lebih terbuka dan mengurangi dominasi modal besar. Kemudian juga dengan mereformasi hukum dan lembaga penegak hukum agar lebih profesional, jujur, dan bertanggung jawab, serta juga dengan memanfaatkan teknologi dalam pelayanan publik dan sistem hukum.